Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Guru Produktif APHP. Nah, di video kali ini, sekarang saya akan memperagakan bagaimana standar operasional prosedural di laboratorium pengolahan pangan. Yang pertama, praktikan wajib datang sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Setelah itu, praktikan diwajibkan untuk membaca doa terlebih dahulu. Nah, sebelum praktek pengolahan dimulai, praktikan wajib mengisi jurnal atau job sheet yang akan nanti dipakai pada saat proses pengolahan. Kita lihat ya. Nah, pengisian jurnal ini bertujuan untuk mengetahui langkah kerja pada saat proses pengolahan. Jadi, ketika peserta didik akan melakukan praktek pengolahan, mereka tahu apa yang akan mereka lakukan. Nah, melalui proses pengisian jurnal ini, diharapkan peserta didik nanti pada saat pengolahan pangan itu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan atau job sheet yang sudah ditetapkan. Nah, sebelum dimulai praktek, peserta didik diwajibkan untuk melepas aksesoris, termasuk jam tangan dan juga cincin atau perhiasan. Kemudian, seorang praktikan menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap. Yang pertama masker, kemudian gas lab. Karena di sini adalah praktikannya perempuan, jadi tidak menggunakan penutup kepala. Kalau misalkan peserta didik atau praktikannya laki-laki, itu diwajibkan menggunakan penutup kepala. Contoh penutup kepala seperti ini ya. Coba dipegang. Nah, ini merupakan penutup kepala yang biasa digunakan di laboratorium pengolahan pangan. Nah, fungsi dari penutup kepala ini untuk memastikan bahwa kotoran di rambut atau rambut tidak mengkontaminasi pada proses pengolahan pangan. Kita lihat, nah ini dikancingkan ya, ini wajib dikancingkan karena ini merupakan standar untuk keamanan pada saat proses pengolahan. Nah, jas lab ini juga menghindari dari kotoran pada saat proses pengolahan atau cipratan-cipratan yang berbahaya. Nah, ini merupakan salah satu contoh penggunaan alat pelindung diri dengan lengkap. Di sini ada siswa satu maju ke depan. Nah, di sini adalah salah satu praktikan yang menggunakan APD sesuai dengan standar operasional prosedural, menggunakan masker, menggunakan jas lab. Jika dilihat ke bawah, nah ini praktikan menggunakan sepatu atau penutup kaki. Nah, namun penutup kaki ini disesuaikan ketika proses pengolahan yang basah seperti tahu atau misalkan susu, pengolahan susu dan lain sebagainya menggunakan sepatu boot. Kemudian praktikan di sini dia tidak menggunakan jas lab. Nah, ini tidak termasuk standar operasional prosedural. Kemudian kita lihat tangannya. Nah, tangan praktikan di sini menggunakan kitek atau cat kuku dan kukunya terlihat panjang. Nah, ini tidak sesuai dengan SOP, maka dari itu praktikan tidak diperkenankan masuk ke dalam laboratorium pengolahan dan tidak diperkenankan praktek. Nah, langkah selanjutnya adalah persiapan alat dan bahan. Nah, pastikan kalian sudah mencuci tangan ya. Kemudian pastikan juga alat yang digunakan alat yang tidak rusak dan alat ini dipersiapkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jika pada proses persiapan alat ditemukan mesin yang rusak, segera melapor kepada laboratorium. Kemudian praktikan melaksanakan praktik pengolahan sesuai dengan job sheet dan senantiasa menerapkan good manufacturing practice atau GMP. Nah, GMP ini dalam bahasa Indonesia adalah cara produksi pangan yang baik. GMP merupakan pedoman bagi industri pangan untuk senantiasa memenuhi standar mutu. Nah, yang termasuk GMP ini bukan pada saat produksi saja, melainkan faktor fisik seperti bangunan harus sesuai, kemudian mesin juga, peralatan yang baik, dan faktor higienisitas dari personel yang bekerja. Jadi kalau misalkan salah satunya tidak sesuai dengan persyaratan GMP, maka produk tersebut dapat diidentifikasi tidak aman atau tidak layak dipasarkan.
Nah, kemudian setelah praktikum pengolahan selesai, yang terakhir dalam proses pengolahan yaitu uji organoleptik. Nah, di sini sampelnya adalah bakso. Nah, atribut yang diuji yang pertama adalah warna. Kemudian yang kedua adalah aroma. Nah, tujuan dari uji organoleptik ini untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkan sesuai dengan standar atau tidak. Kalaupun tidak standar, ditulis di hasil pengamatan dan hal ini menjadi landasan praktikum untuk mengisi pembahasan dan mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi pada proses pengolahan bakso. Setelah selesai, praktikan melakukan sanitasi alat dan ruangan. Pastikan meja kerja bersih dan alat disimpan di penyimpanan sebelumnya. Praktikan menyerahkan jurnal yang sudah diisi kepada laboran. Nah, jurnal yang diberikan bertujuan untuk memeriksa hasil kerja dari praktikan apakah sudah sesuai dengan standar atau tidak, dan juga menjadi landasan pembahasan pada saat di kelas untuk mereview bagaimana faktor yang mempengaruhi pada saat praktek pengolahan bakso. Seluruh rangkaian langkah-langkah praktikum di laboratorium pangan sudah selesai. Sebelum meninggalkan laboratorium, praktikan membuka alat pelindung diri seperti jas lab. Nah, jas lab ini tidak boleh dibawa keluar selain di ruangan laboratorium pengolahan pangan. Nah, itu dia proses atau standar operasional prosedural laboratorium pengolahan pangan. Nah, nanti kalian ketika sudah masuk sekolah jangan lupa menerapkan SOP tersebut dengan senantiasa menerapkan good manufacturing practice untuk senantiasa menciptakan produk pengolahan pangan yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Nah, jangan lupa untuk mendukung channel ini, like, komen, subscribe, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.